dalam hidup anak-anak Tuhan. Ada 3 atau bahkan 4 poin yang saya ingin bagikan pada malam hari ini berkaitan dengan karunia rohani. Kita bersyukur selama setahun lebih Allah melawat kita. Saya tahu kita perlu lebih mampu lagi bekerja sama dengan Dia supaya makin kuat Dia melawat kita. Dan saya percaya bahwa sudah waktunya gereja akan dibangkitkan, dipulihkan dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Pada akhir zaman nanti, saudara dan saya akan menyaksikan suatu demonstrasi gelombang kehadiran dan kenyataan Allah yang begitu kuat dalam gerejanya. Dan saya percaya tahun-tahun di hadapan kita merupakan tahap akhir dari persiapan sebelum Allah sungguh-sungguh menyatakan akan kemuliaannya di seluruh muka bumi. Oleh karena itu gereja mesti menyiapkan diri sebaik-baiknya menjadi partner Tuhan yang mampu mengimbangi akan gerak daripada Roh Kudus. Saudara, kalau Anda perhatikan, Allah memanggil kita sebagai partner, sebagai teman sekerja. Artinya kita harus mampu membaca akan karakter daripada partner kita. Ketidaksanggupan kita memahami akan partner kita dalam kita bekerja bersama-sama akan membuat benturan-benturan yang akan merugikan akan pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu mari fahami akan pekerjaan Roh Allah lebih jauh lagi. Saya mau sampaikan 4 poin penting pada sore hari ini. Yang pertama, saya belajar begini. Karunia rohani atau segala sesuatu yang bersifat rohani itu hanya dapat dihargai oleh orang yang rohani. Mari saya ajak Anda melihat bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan bahwa Allah menyediakan apa yang mata kita tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengar dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyediakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi, bahasa Inggrisnya natural man, manusia yang alamiah, yang natural. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Comparing spiritual thing with spiritual, membandingkan hal yang rohani dengan perkara rohani dalam kehidupan kita. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, dengar baik-baik. Ada 3 macam orang Kristen, saudara. Yang pertama, orang Kristen yang karnal, orang Kristen yang kedagingan. Yang kedua adalah orang Kristen yang natural, orang Kristen yang alamiah, yang manusiawi. Yang ketiga adalah orang Kristen yang spiritual, orang Kristen yang rohani. Nah, ketiga-tiganya itu jelas berbeda. Apa perbedaannya? Orang Kristen yang kedagingan, yang karnal adalah orang-orang Kristen yang masih terikat dengan hal-hal dunia. Sekalipun dia ke gereja, tapi jinah jalan terus. Merokok tidak bisa dihentikan. Minum-minuman keras tidak mungkin kita hindari. Terikat dengan televisi, dengan video, dengan film-film bioskop, tidak pernah bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Itu semua adalah Kristen karnal. Orang Kristen yang masih terpikat dengan hal-hal yang dunia. Nah, orang bertanya, apa salahnya Pak nonton TV? Dengar baik-baik. Di Amerika orang sudah sampai pada tingkat mereka begitu kecanduan dan sampai dirawat oleh dokter ahli jiwa. Kenapa? Karena channelnya itu puluhan, saudara.
Nah, setiap kali mereka nonton TV, mereka itu kena sindrom channel. Mereka pecet terus seperti ini, dan itu mengacaukan akan jiwa mereka ternyata. Nah, orang Kristen yang masih tertarik dengan hal-hal yang duniawi, yang karnal, orang ini tidak pernah bisa menghargai apa yang spiritual, bahkan tidak mampu memahami apa yang spiritual, yang rohani, yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Karena orang Kristen yang karnal, pikirannya, hidupnya masih terikat dengan dunia, masih dikuasai oleh roh-roh dunia, masih diikat oleh hawa nafsunya, keinginan mata dan hawa nafsu kedagingannya, masih menguasai dia. Nah, orang Kristen yang karnal tidak mungkin bisa menghargai perkara yang rohani. Dia berdiri dan mengeluarkan jurus-jurus kungfu. Menurut saya, saudara, karena saya awam soal itu, tidak pernah belajar soal-soal begitu, menurut sepengetahuan saya itu begitu hebat gerakannya. Bukan seperti orang yang baru belajar, tapi gerakan yang sulit-sulit dia mampu. Dia bisa lompat, dia bisa muter, sampai kantor kami berantakan. Dia sambar begitu rupa. Saya pikir ini pasti orang pernah ikut belajar bela diri. Pasti dia pernah ikut ilmu-ilmu seperti itu, lalu ketika didoakan, manifestasinya muncul sedemikian. Lalu kami layani, kami doakan, ditengking rohnya, akhirnya keluar rohnya. Nah, waktu sadar, kami tanya, kamu belajar kungfu di mana? Oh, enggak pernah, Pak, saya enggak pernah belajar. Nah, kok gerakmu begitu bagus? Kamu sadar enggak kamu gerak-gerak tadi? Ya tahu, Pak, tapi saya enggak bisa mengendalikan akan tubuh saya lagi. Ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuh saya, sehingga saya bergerak seperti itu. Lalu kemudian saya bertanya, dari mana kamu bisa tahu soal kungfu? Lalu dia senyum, dia berkata, hobi saya nonton bioskop film kungfu, Pak. Ngerti, saudara? Orang yang melihat seperti itu akan terikat dalam hidupnya. Omong kosong kok berkata, loh, saya sudah masuk dalam gedung bioskop atau lihat video atau TV dengan berkata, basuhlah oleh darahmu, kuasai oleh rohmu. Apakah darah Yesus mau diajak masuk gedung bioskop? Apakah roh Allah mau dikompromikan dengan hal seperti itu? Ternyata tidak. Ini orang perlu didoakan pelepasan. Ketika didoakan, dia manifestasinya seperti jago kungfu. Dan dia berkata begini, dulu saya paling senang ini, Pak, ilmu dewa mabuk katanya. Oh, pantas kayak orang mabuk kamu tadi, saya berkata. Beloyoran, kayak orang bingung. Tapi persis gerakannya, sepertinya dia menguasai bela diri. Ada seorang teman yang dulu pernah ikut, dia berkata, wah, Pak, ini pasti sudah tinggi tingkatnya. Ternyata nggak pernah belajar, hanya nonton, saudara. Nah, Anda berkata, apakah betul seperti itu? Nah, dengar. Saya sering kali berkata, hidup manusia itu punya daya serap. Kita menyerap banyak hal di sekitar kita. Apa yang kita serap akan mempengaruhi akan kepribadian dan pola pikir dan bahkan tingkah laku kita. Saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh. Kemarin malam anak saya ngelindur, tahu ngelindur, ngigau, saudara. Si Kesia ngigau, teriak-teriak, marah kepada adiknya Samuel. Sam, kamu ini loh ngomong macam-macam. Lalu istri saya cerita, siangnya mereka baru ribut. Nah, coba bayangkan, hal yang diributkan siang harinya, malam ketika dia tidur, alam bawah sadarnya bekerja, membuat tanpa dia bisa kontrol dan dia sadari, dia mengigau. Itu pengaruh peristiwa di mana dia ribut dengan adiknya. Malamnya bisa ngigau seperti itu. Bukankah itu mempengaruhi perilakunya? Bukankah itu sudah mempengaruhi perkataannya? Nah, bayangkan hal yang jiwani biasa mempengaruhi perilaku kita. Apalagi kalau demonik, kalau dikuasai kuasa gelap. Anda lihat film seks, lihat film silat, lihat pembunuhan, itu akan mempengaruhi cara berpikir dan kepribadian saudara. Nah, orang Kristen yang karnal, yang terikat dengan hal seperti itu. Dan di Amerika sudah berat sekali soal terikat dengan TV, edik, saudara. Jadi TV edik, jadi mereka selalu gak bisa lepas dari televisi. Sampai orang berkata, sekian puluh % dari anak-anak di Amerika, orang tua mereka sebetulnya adalah pesawat televisi mereka sendiri. Bayangin kalau Anda punya televisi dengan 70 channel, saudara. Kita mungkin punya berapa? Bisa tangkap? 12, 15, 70 channel. Pusing nggak? Ganti terus setiap kali. Itu membuat penyakit jiwa loh, saudara, di Amerika. Pengaruhnya mempengaruhi sampai ke anak-anak, karena isinya kekerasan dan seks. Generasi muda di Amerika, isinya adalah kekerasan, pembunuhan, dan seks.
Dan saya beritahu saudara, sebagian besar film-film televisi, di video, di bioskop yang masuk ke Indonesia itu dari Hollywood, itu sampah, demonik, kuasa gelap semua, dimasukkan ke dalam dan kita serap dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan buat saudara, apakah berdosa nonton televisi? Saya berkata tidak. Tapi ingat, kalau sudah jadi edik dalam hidup kita, ikatan dalam hidup kita, something is wrong. Ada yang keliru dengan hidup kita. Nah, kekristenan yang karnal, yang terikat dengan hal-hal yang duniawi, tidak bisa menghargai perkara yang spiritual. Jadi mari tinggalkan kedagingan kita. Kalau engkau berkata aku melayani Tuhan, aku bahasa roh, aku menyembah Tuhan, tapi terikat dengan hal-hal seperti itu. Rokok nggak bisa berhenti, judi, minuman keras, perzinahan, masturbasi, nggak pernah bisa berhenti. Bagaimana kita bisa berkata aku orang yang rohani? Omong kosong. Dengar, manusia kita punya daya serap yang besar sekali. Apa yang Anda serap akan mempengaruhi pola perilaku dan kehidupan kita, itu pasti. Saya teruskan. Ketika dia kerja dengan Laban, saudara, saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu. Kerja sekian lama nggak digaji. Lalu Yakub berpikir, aku mau tipu dia, aku mau cari keuntungan dari pamanku Laban. Apa yang dia buat? Dia berkata kepada Laban begini, Paman, izinkan aku menggembalakan kambingmu yang putih saja, yang mulus, putih mulus. Yang bintik-bintik ini jadikan sebagai upahku. Putih kawin sama putih, lahirnya putih, dan pasti begitu sebetulnya. Itu tetap miliknya paman Laban. Laban berkata, goblok orang ini. Baik katanya, tapi syaratnya satu. Engkau harus jalan memisahkan diri 3 hari 3 malam jauhnya, pisahkan dirimu. Dan dia ngomong kepada anak-anak yang lain, hati-hati, jaga kawanan dombamu, jangan sampai dicuri oleh Yakub. Nah, Yakub bukan mau mencuri benih daripada domba si Laban. Apa yang dia buat, saudara? Ketika dia tahu si kambing domba itu kalau berkelamin, kata Alkitab, di dekat tempat minuman, Yakub mengambil dahan pohon, dia kerat sehingga berbentuk bintik-bintik. Setiap kali ada domba yang kurus mau berkelamin, dia berkata, silahkan. Nah, akibatnya anaknya juga kurus dan kemudian miliknya Laban. Ketika dombanya domba pejantan yang baik akan berkelamin, di hadapan mereka ditaruh akan dahan yang bintik-bintik tadi. Jadi sambil mereka berkelamin, yang mereka lihat apa? Bintik, 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 bintik. Ketika lahir anaknya apa? Bintik-bintik, saudara. Ngerti? Binatang aja itu seperti itu. Baca kitab Kejadian. Hidup kita lebih daripada binatang, pasti, saudara. Kemampuan kita menyerap itu lebih besar. Oleh karena itu, buang semua kedagingan dalam hidup kita. Kristen yang karnal, yang kedagingan, tidak bisa menghargai perkara yang spiritual. Yang kedua adalah Kristen yang natural man, manusia yang alamiah, yang natural. Apa itu? Manusia yang dikuasai oleh panca inderanya saja. Orang ini sudah tidak pernah mau nonton bioskop, nggak pernah ngerokok, nggak pernah terikat dengan televisi, tidak pernah berjudi, nggak pernah berzina, tidak pernah minum dan sebagainya, tidak pernah utang nggak bayar dan sebagainya. Mereka hidup dengan baik. Rajin ke gereja, cinta Tuhan juga, percaya akan Tuhan dengan segenap hatinya. Tetapi dia adalah orang yang natural, yang alamiah. Dan orang ini adalah hanya bisa menerima apa yang dirasakan oleh panca inderanya. Nah, orang yang alamiah, yang natural, juga tidak mampu menerima apa yang spiritual, yang rohani, yang Tuhan berikan kepada kita. Saya teringat peristiwa Desember yang lalu. Ketika ikut KKR-nya Benny Hinn, kami harus nginep di hotel tempat timnya itu tinggal. Kenapa? Karena itu bersebelahan dengan arena tempat KKR berlangsung. Nah, kami dari Indonesia bertiga ini nebeng timnya Benny Hinn. Nanti kalau masuk ke gedung itu supaya nggak usah antri. Karena kalau antri harus mulai pagi sampai sore. Karena nggak mau antri, mau pepet datangnya harus ikut panitia, saudara, ngerti? Jadi saya bawakan tasnya, ini ada bagian yang ngatur kursi, saya bawakan tasnya, jalan sama-sama gitu ya. Jadi kalau dia masuk, dia bilang, aku ini panitia, ada tanda khusus loh,
Nah saya bilang saya yang bawakan tasnya, saya pikir begitu. Jadi kami ini ikut rombongan kalau lari-lari sama-sama gitu, supaya dapat tempat duduk di depan. Itu untuk kepentingan itu aja sebetulnya. Nah akhirnya kami nginep di hotel, dan hotelnya baik sekali. Kami diberi diskon 60% dari harga yang sebetulnya, oleh karena dimasukkan dalam tamunya Benny Hinn. Jadi karena itu dapat diskon 60%. Nginep di Hilton, saudara. Cuma semalam aja. Dan itu 24 jam TV Kristen. Saya lihat, dan persis itu mentayangkan video khotbahnya pendeta Jack Hayford. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Orang menyebut dia sebagai pastor of pastors, gembala dari para gembala sidang. Karena banyak hamba Tuhan yang konseling dengan dia. Orangnya matang sekali. Nah ketika conference itu diadakan, dia sedang berkhotbah dan dia cerita pengalaman rohaninya. Dan dia berkata begini, dan dia mencoba bicara dengan hati-hati. Dia berkata begini, saya tahu tidak semua orang Kristen mampu menangkap dan mengerti apa yang saya sampaikan. Terus dia cerita, ketika saya memulai gereja saya, kata di Venice di California, dimulai dengan sedikit orang. Dan saya merasakan ketika gereja itu kami ambil dan kami tempati, lalu orang mulai datang, ada sesuatu yang menekan di atas, tapi nggak tahu itu apa. Nah dia punya kebiasaan begini, karena belum punya tim doa pada waktu itu, semua dia harus kerjakan sendiri. Setiap hari atau setiap minggu sebelum kebaktian, sejam atau 2 jam sebelumnya, dia datang duluan. Sebelum ada orang datang, dia datang nomor 1. Apa yang dia buat? Dia mendoakan ruangan kebaktian itu. Dia kelilingi, tumpangi tangan, didoakan. Dia berkata belum ada tim doa, dan kemudian dia tumpangi tangan, dia doakan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhannya supaya Allah memberkati gereja ini. Cukup lama dan tidak terjadi apa-apa. Tapi dia berkata tekanan dari atas terus terasa. Satu kali aneh sekali, dia itu heran, ini kenapa ya gereja kok tertekan seperti ini suasana kebaktiannya. Dia datang pagi-pagi, akan kebaktian pagi. Waktu dia masuk, dia berkata, dan dia berkata hati-hati, dia berkata, aku tidak mau melebih-lebihkan, tapi ini pengalaman spiritualku. Waktu aku masuk dalam gedung itu, aku melihat ada makhluk tinggi besar di dalam gedung itu. Apa yang harus kuperbuat? Rupanya ini penguasanya, saudara. Haleluya Lord, katanya, dan nyembah Tuhan, dan nyembah Tuhan. Cukup lama, dia bilang lama sekali. Tiap pagi aku datang ke sana, aku nyembah, pagi datang nyembah. Nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, lama dia bilang. Aku yang disuruh nyembah. Sampai akhirnya, pada level titik tertentu, roh ini pergi dan tinggalkan gereja itu. Sejak saat itu, ada breakthrough, terobosan terjadi. Dan luar biasa. Dalam waktu beberapa tahun kemudian, gereja berkembang dan hari ini jemaatnya 8.000. Dia disebut sebagai pastor of pastors. Itu dia berkata, ini pengalaman rohaniku. Manusia yang natural, yang alamiah tidak mampu mengerti. Apa betul ada seperti itu? Apa betul ada setan? Apa betul pengalaman seperti itu terjadi? Karena natural, hanya bisa meyakini apa yang panca inderanya mampu tangkap. Nah, orang Kristen yang alamiah, yang natural, tidak bisa menghargai dan menerima apa yang spiritual. Yang ketiga, ini yang tadi Alkitab katakan, adalah orang Kristen yang spiritual, orang Kristen yang rohani. Hanya orang Kristen yang rohani, yang spiritual, yang mampu menghargai, mampu menerima, mampu memahami segala perkara rohani yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak kita teruskan lagi. Seperti apa bentuk daripada karunia rohani yang seringkali Allah berikan buat kita? Coba lihat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Paulus berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Paulus berkata, Timotius jangan lalai, pergunakan karunia yang ada padamu. Kapan dia menerimanya? Dia menerima pada waktu ditumpangi tangan oleh Paulus dan sidang penatua dan nubuat disampaikan. Secara jasmaniah, apa hebatnya satu tangan orang atau beberapa tangan diletakkan di kepala atau di bahu seseorang, dan tiba-tiba Alkitab berkata orang ini menerima karunia rohani. Tapi manusia yang rohani mampu menghargai dan mampu untuk memahaminya.
Nah, perkara rohani hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, lihat lagi Bilangan pasal yang ke-27. Kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-18. Bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Luar biasa, orang yang rohani, spiritual. Letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Allah berkata, berikan sebagian dari kewibawaanmu. Kata kewibawaan dari kata aslinya majesty, kemuliaan, keagunganmu. Berikan sebagian ke dia, kepada Yosua, orang yang penuh roh. Saudara sekalian, hanya mereka yang spiritual yang mampu menghargai perkara yang rohani. Karena perkara yang rohani tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Hari campur jadi satu, nggak tahu rasanya gimana. Mau marah, mau apa itu ngumpul jadi satu. Ini kena asma. Bagaimana orang bisa sembuh atau mungkin terobati atau terkurangi sakitnya? Karena ada obat sesuatu yang juga jasmania. Engkau lihat, engkau beli dengan mahal, dimasukkan dalam tubuhmu, engkau tahu ini bereaksi dan menyembuhkan penyakit yang ada. Secara natural dengan gampang kita bisa melihat. Tapi bagaimana penumpangan tangan? Apakah tangannya mengandung obat, saudara? Tidak juga. Tapi dari mana semua itu? Itu perkara yang spiritual. Hanya kita yang bisa melihat secara spiritual dan beriman kepada Tuhan akan mampu menangkap kuasanya yang diadakan di tengah-tengah kita. Ngerti saudara? Jadi Yosua yang penuh roh, yang justru terima perkara rohani dari Tuhannya. Kenapa? Karena hanya orang yang spiritual yang bisa menghargai hal yang spiritual. Saya beri contoh begini saudara. Makin kita bisa menghargai apa yang Tuhan beri, makin luar biasa Allah memberkati kita. Saya beri contoh begini. Saya punya anak 2 saudara. 2 bulan yang lalu, sebelum berangkat istri saya berkata gini, tolong carikan Kesia sepatu. Malam di Jakarta saya. Nah hari kedua, pagi sampai sore nggak ada acara, saya nginep di rumah teman saya di Pasar Baru. Tinggal jalan kaki 5 menit sampai ke Pasar Baru saudara. Lalu saya belanja cari sepatu. Di saku saya ini ada ukuran sepatunya Kesia anak saya. Saya carikan, saya ngerti begini, ini anak kalau saya belikan barang, dia bisa nyimpen. Kalau dibelikan sepatu, dia bisa ngerawat dengan baik, nggak dibuang-buang, diinjak-injak. Jadi saya tahu kalau saya belikan barang, dia pasti menghargai akan apa yang saya berikan. Lalu kemudian saya cari lama sekali, saya cari yang terbaik, yang saya bisa belikan buat dia. Bukan yang terbaik, karena kalau terbaik uangnya nggak cukup saudara. Yang terbaik yang saya bisa belikan buat dia, saya belikan, saya carikan. Dapat sepatu yang warnanya merah muda. Lalu kemudian setelah itu barang itu masuk di toko mainan anak-anak. Banyak sekali saya pilih. Saya ketemu satu barang bagus sekali. Ada kereta apian dari baterai yang kuat, besar, bagus sekali. Harganya saya lihat kira-kira 90.000 berapa. Yang lain 300.000 berapa. Saya mau lagi pilih yang puluhan ribu ini. Waduh ini bagus sekali. Kalau coba dinyalakan jalan cek, ada suaranya, ada peluitnya segala. Waduh ini Samuel senangnya luar biasa. Saya bayangkan anak saya seperti apa senangnya. Ketika saya bayangkan lebih jauh, saya ngerti. Tapi selama ini rekornya kurang baik. Kalau dibelikan barang nggak tahan seminggu.
Kalau mobil itu mesti masuk bengkel, saudara. Nanti kalau enggak protol bannya, lampunya, atapnya penyok, itu sudah seminggu itu sudah hancur itu barang. Jadi ketika ini barang puluhan ribu saya mau bawa pulang, saya pikir tahan berapa hari barang puluhan ribu ini. Lalu saya lihat di sebelahnya, barang yang sama, made in China, hanya 10.000. Saya bilang, ini saja saya belikan. Saya ambil yang 10.000, saudara. Sepatu untuk anak perempuan saya, carikan yang terbaik yang saya bisa belikan. Sampai kepada Samuel, saya tahu 10.000 cukup. Betul, saudara. Saya bawa pulang ke rumah. Hari berikutnya dia sekolah, dia pakai sepatunya. Dan dia cerita ketika pulang, "Pak, tadi teman-temanku tak bilang gini, Kesya sepatunya baru." Terus saya tanya, "Lah Kesya ngomong apa?" "Iya, papaku yang beliin di Jakarta," katanya. Papai senang, saudaraku. Nah, ini anak tahu diri, bisa berterima kasih. Nah, ini saudara Samuelnya. Saya kasihkan kereta apinya. Buah, senang dia. Pung, 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 pung. Hari kedua, hari ketiga, relnya hilang satu. Hari keempat, tanaman-tanamannya semebar, nggak tahu. Tepat hari kelima, lokomotifnya ambrol, saudaraku. Selesai. Tepat seperti yang saya duga, saudara. Terjadi. Ini bukan nubuatan, ini perkiraan dari pengalaman. 5 hari, habis, amblas barangnya. Bahkan sudah lupa kalau pernah punya kereta api. Saudara tahu, Bapa di sorga buat yang sama. Kalau kita bisa menghargai setiap hal yang rohani yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan beri. Karena Alkitab berkata apa? Jangan buang mutiara pada babi. Dia ngomong terus terang. Kasar nggak? Ya, yang ngomong Yesus, saudara. Artinya kalau kita tidak bisa menghargai apa yang Tuhan beri, tidak mungkin mutiara diberikan kepada kita. Allah berkata, buat kamu bukan mutiara, tapi ampas tahu, kata Tuhan mungkin. Karena babi, saudara. Orang Israel, ini bahayanya. Karena terlalu terbiasa, setiap kali lihat perkara besar dari Tuhan, sampai dianggap barang biasa, yang tidak ada artinya lagi, sehingga tidak bisa lagi menghargai perkara yang spiritual. Ingat, manusia yang kedagingan, yang alami, yang natural, tidak mungkin bisa menghargai perkara yang spiritual. Hanya orang yang spiritual, yang rohani, bisa menghargai perkara yang rohani. Nah, lihat lagi bagian berikutnya. Buka 1 Korintus pasal 12. Poin yang kedua. Apa yang Alkitab katakan? Pasal 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dalam bahasa Inggrisnya, aku mau supaya kamu tidak mengabaikan akan hal itu. Sekarang lihat pada pasal 14 ayat yang pertama. Pasal 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Pursue love, kejarlah kasih, and desire spiritual gift, dan ingini karunia-karunia rohani. Kata desire dari kata aslinya xyloo, yang artinya to burn with desire, dibakar oleh keinginan, dibakar oleh kerinduan yang besar, dibakar oleh kerinduan untuk mendapatkan karunia roh. Dia berkata, kejar kasih itu, kejar kasih, tapi biarlah hidupmu dibakar juga dengan keinginan untuk mendapatkan karunia-karunia roh. Ada banyak orang Kristen berkata, oh, saya nggak perlu begitu. Engkau tidak alkitabiah berarti. Alkitab berkata kejar kasih, dan biar kau dibakar oleh keinginan untuk mendapatkan karunia-karunia itu. Kerinduan itu akan membuka hidup kita lebar-lebar, supaya Allah bisa bekerja dengan tuntas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kerinduan, tidak mungkin Allah bisa memakai kehidupan kita. Miliki kerinduan itu, saudara. Saya masih ingat ketika pertama kali bertobat, saya baca ada 9 karunia. Lalu dalam kedagingan, karena masih baru, saya berkata begini, Tuhan, saya mau milih. Saya bilang, saya milih pertama mujizat, yang kedua kesembuhan. Untuk kepentingan pribadi, orang buta kebut sedikit melek, kan begitu, saudara.
Kalau perlu ngeludah, tempelkan, Pak, buka matamu. Nah, lihat lagi. Jadi saya bayangkan itu seperti itu, karena ini kan kepinginnya begitu. Kalau bahasa roh sudah banyak itu di gereja teriak-teriak juga nggak ada apa-apanya. Setan juga nggak lari, saya bilang begitu. Kalau kesembuhan, nah luar biasa. Kanker sini, pukul tonjok sedikit kayak speed, boom, hilang kankernya. Itu kan luar biasa. Itu kan kemauan kedagingan, itu hanya kepingin karena dibakar oleh keinginan untuk jadi orang hebat aja. Iman lah ini penting sekali. Ada uang, klaim, dapat duit, ya. Nggak punya rumah, klaim, dapat rumah. Nggak ada kerjaan, klaim, dapat kerjaan. Oh, enak ini untuk klaim, iman gitu. Saya milih 3 aja lah Tuhan, jangan banyak-banyak mujizat, kesembuhan, iman, sudah hebat dapat ini. Saya mikirnya begitu. Tapi saya berkata bahwa sekalipun itu kedagingan, saudara, tapi basicnya adalah kerinduan sebetulnya. Dan kerinduan itu tidak pernah berhenti. Terus dibakar kerinduan. Saudara, kalau saudara tidak mulai dengan kerinduan, jangan mimpi ya, tiba-tiba engkau lewat gitu, bayanganmu menyembuhkan orang sakit, jangan mimpi. Ketika ada orang lumpuh minta-minta, coba bayanganmu Anda pepet-pepetkan gitu, ayo pak, kena orang, kena. Anda dimaki-maki orang, saya minta uang bukan minta bayangan, dia berkata begitu. Ngerti saudara? Jangan coba dengan cara begitu. Kalau engkau punya kerinduan yang besar dalam dirimu, itu akan memulai satu langkah di mana Allah akan memberikan karunia rohani, perkara yang spiritual dalam kehidupan kita. Kalau engkau mampu menghargai perkara yang rohani, Allah akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Poin yang berikutnya, yang ketiga, kita mesti mengobarkan itu. Coba buka 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus berkata, kobarkan itu. Yang membuat tidak berkobar apa, saudara? Roh ketakutan ternyata. Sampel aja. Mengapa saya perhatikan begini, saudara ya? Tadi pagi saya omong yang sama. Kenapa seringkali orang-orang barat lebih banyak yang dipakai Tuhan dibandingkan orang-orang timur? Karena orang barat itu orang yang bold, yang berani, ngomong terang-terangan. Kalau orang timur itu takut-takutnya banyak, sungkan, takut, banyak sekali. Dan itu memang semua ada positif negatifnya. Tapi khusus untuk karunia Allah, ini menghambat besar, saudara. Orang barat kalau terang-terangan kadang-kadang sampai tidak bisa menghargai orang lain. Saya punya teman seorang pendeta yang tinggal di Seattle, namanya Dan Peterson. Dia lahir di Indonesia, puluhan tahun tinggal di Indonesia. Dia pulang ke Amerika gara-gara ketika istrinya mengandung anak yang pertama kena malaria. Waktu lahir anaknya afterlock, nggak ada obatnya, dibawa pulang ke Amerika. Akhirnya dia tinggal di Amerika karena pengobatan. Saya punya 4 orang anak. 2 tahun lalu pernah retret sama-sama di Vancouver. Kami berdua jadi pembicara. Nah, dia ceritakan pengalamannya. Nah, anak-anaknya tinggal di lingkungan orang-orang Amerika. Nah, orang Amerika kalau panggil bapaknya, saudara, kalau enggak rohani itu akan dipanggil namanya. Jadi kalau panggilnya namanya Dan Peterson ya, Dan, katanya gitu. Bukan Papa Dan, tapi Dan, katanya. Jadi untuk telinga kita enggak enak. Coba kalau Anda dipanggil anakmu dengan namamu, saudara. Ayo. Ketika masih kecil lucu ya, lucu, makin gede saudaraku, ini kurang ajar anak ini, ngerti? Nggak ada aturannya. Kalau dunia timur masih bagus ada aturannya, kita menghargai orang yang di atas. Hanya tapi seringkali begini, karena kita malu-malu, kita takut-takut, kadang-kadang kita menghargai yang di depan aja. Di belakang kita tusuk dari belakang orangnya. Kalau orang barat tidak, nggak suka ngomong nggak suka, suka ngomong suka. Jadi nggak ada topeng. Kalau kita pakai topeng karena ada roh ketakutan, tidak pernah berani hadapan muka. Selalu di belakang, terus tidak berani hadapan muka. Nah, lalu kalau Dan Peterson cerita begini, dia kembali ke Indonesia, diajak anaknya nomor 2, dan ini masih kecil sebetulnya. Dia ketemu dengan seorang pendeta tua di Sulawesi sana, namanya pendeta Yohanes. Jadi si Pak Den ini ketemu dengan pendeta Yohanes dan mereka lagi berbicara. Ini pendeta sudah tua sekali. Nah, ini anak kecil ini ketika ketemu, dikenalkan, namanya siapa gitu saya lupa. Ini namanya Pastor Yohanes gitu ya. Terus ini anak bilang, "Hai Yohanes," katanya gitu. Wah, marah bapaknya, saudaraku. Karena ini pendeta tua ini mukanya langsung merah, saudara.
Harusnya dipanggil Opa Yohanes, ini anak kecil bilang, "Hai Yohanes," kayak adiknya, saudara, ngamuk, merah mukanya. Nah, itu kelemahannya orang bule yang tidak tahu aturan, kalau ketemu di sini bisa repot, saudara. Tapi dalam soal keberanian, boldness mereka punya. Dan kita ini kenapa bisa begini? Karena kita tinggal dalam penjajahan 3,5 abad ya. Jadi secara mentalitas kejiwaan kita ini ditekan, itu roh loh, menekan kita dengan roh ketakutan. Nah, orang yang jujur berkata, "Kamu kok nggak berani sih doakan orang begini. Ya saya takut, terus terang. Itu orang yang jujur. Orang yang tidak jujur tapi agak rohani sedikit berkata, "Oh, belum waktunya Tuhan," gitu ya. 35 tahun juga belum waktunya Tuhan gitu. Mau mati, hampir, belum sekarang. Terus begitu. Kita harus berdoa, cek apakah betul dari Tuhan. Ngecek toh isinya, tapi sampai mau mati nggak ada apa-apa ya saudara yang kerjakan. Nah, ini celaka. Paulus berkata, "Aku peringatkan kepadamu, kobarkan itu." Dia berkata, Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Yang menghambat kita mengobarkan apa yang Allah beri adalah apa? Ketakutan, saudara. Itu memblokir, menguasai, menekan hidup saudara. Sampai kapanpun tidak pernah bisa. Hanya orang-orang yang bold, yang berani, orang itu akan bisa disalurkan berkat Tuhan. Ingat ya saudara, hanya itu saja. Yang berikutnya, poin berikutnya 14 dan juga perhatikan yang ke-15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bagaimana supaya kemajuan kita dalam hal karunia rohani ini nyata? Paulus berkata, hiduplah di dalamnya. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Bahasa Inggrisnya, take pains and be absorbed. Kenapa pains? Kenapa sakit? Memang sakit saudara. Dan biarlah kau dihisap di dalamnya. Hidup di dalamnya, dihisap di dalamnya. Harus hidup di dalamnya tiap hari, bergaul dengan dia. Nggak bisa. Ada harga yang kita harus bayar. Dan itu yang tidak banyak orang Kristen mau. Oke, yang terakhir sekali saudara. Sekarang buka Matius pasal 5. Ayat yang terakhir pada malam hari ini. Matius 5 ayat 14. Dengar, ini prinsip yang kita tidak pernah boleh lupakan dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengar baik-baik saudara. Kalau karunia rohani limpah dalam hidupmu, engkau seperti terang. Terang begitu kuat dalam kehidupan kita. Dan Yesus yang berkata, kota yang di atas bukit tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin tersembunyi. Akan kelihatan. Terang tidak mungkin disimpan di bawah keranjang, tidak mungkin. Taruh di kaki dian supaya menerangi yang lain. Apa artinya? Nah dengar saudara. Kalau hidup kita ini penuh dengan terang Tuhan, dan Allah meninggikan kita di atas gunungnya yang kudus, tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Punya kepentingan untuk membuat terangmu ini dipakai Allah menjangkau akan jiwa-jiwa. Tidak mungkin, kata Yesus. Kalau orang berkata, oh mungkin, nah kalau kotanya ditutupi sama keranjang, ya tidak mungkin saudara, kota ditutupi keranjang. Yesus bilang tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin. Bertobat, mulai bertobat, saya tahu panggilan Tuhan. Lalu ketika itu kami melayani, mulai belajar melayani, ada persekutuan di gedung pemuda yang sekarang sudah diruntuhkan jadi gedung askes. Selesai kebaktian, jemaat semua pulang, saya sedang berbicara dengan beberapa teman. Ada seorang teman yang memang orangnya lugu, ngomongnya ceplos-ceplos, ya tapi bukan motif jelek saudara, tapi ngomongnya kadang-kadang sedikit sengak saudara. Nah, ini yang gak enak. Mau ngamuk ini orang lugu, tapi sengak yang diomongkan. Dia tanyanya begini, hebat ya,
masih muda. Hamba Tuhan ini dengan saya hanya selisih umur setahun. Dia lebih tua setahun dari saya. Dia berkata, hebat nih orang dipakai Tuhan ya. Dan saya jujur, saya kagum dengan khotbahnya. Saya bilang, betul, wah luar biasa ini pakai Tuhan. Saya bilang gini, iya masih muda gitu. Umurnya berapa? Umur cocok-cocokan umur, saudara. Cuma selisih tua setahun dia dengan saya. Wah hebat ya, masih muda pakai. Khotbahnya bagus, memang bagus, saudara. Mudah gitu, sudah ngomong-ngomong hebat. Dia tunjuk saya. Lah kue kapan? Katanya gitu. Bayangin itu pertanyaan. Saya itu belum kemana-mana, masuk khotbah di kampung-kampung, di persekutuan doa kecil. Lalu dia tanya, lah kue kapan? Tunggu waktunya. Saya bilang, bisa tinggal pergi, saudaraku. Mangkel, saudara. Mau ngamuk nggak bisa, wong ini orang lugu. Ini kayak orang di kompetisi gitu loh, saudara. Tapi bukan maksudnya gitu, bukan. Dia hanya tanya, ya kamu ini kapan dipakai Tuhan? Ya emang nggak dipakai Tuhan waktu itu. Suruh jadi apa gitu, nggak tahu saya. Tunggu waktunya. Saya berkata, soalnya nggak pergi. Mau jengkel nggak bisa, ini orang lugu, nggak jengkel omongannya sedikit tapi sengak, saudara. Lalu saya ini berdoa, iya ya kapan dipakai Tuhan. Nah, ada beberapa teman datang kepada saya berkata begini. Malam yang sama tuh. Karena melihat ini orang cuma beda setahun dengan saya dipakai luar biasa. Mereka ngomong gini. Buka kesempatan buat kamu. Nanti kan kamu dipakai luar biasa. Loh caranya gimana? Oh ya gampang. Kita buat KKR di Semarang. Itu ada wis papanya Sila. Sewa gedung. Kita kebaktian. Musik dari kita, penyanyi segala macam panitia, kamu yang khotbah 2 hari. Nanti kan kesempatan terbuka, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Mikir, saudara, mikir. Teriak, belilah obat saya. Dijamin mudah-mudahan sembuh. Itu ya saudara ya. Belilah pakaian saya. Saya import dari Jakarta untuk orang Semarang, misalnya begitu. Oh itu Anda boleh promosi macam-macam dah. Belilah apa-apa gitu. Pulang-baling saya juga boleh. Semua. Tapi kalau Anda jadi hamba Tuhan, tidak bisa toh. Undanglah saya. Khotbah saya cukup lucu. Tarif kita bisa berunding. Kalau gereja Anda miskin, ngangsur 3 kali nggak apa-apa. Bunga 5%. Misalnya nggak mungkin. Bagaimana bisa, saudara? Kecuali bergantung kepada Tuhan dan selesai. Saya berdoa. Tuhan ngomong gini. Nah waktu saya berdoa itu keluar, ingat. Dia ngomong, dia ulang kalimat itu. Peninggian itu berasal daripada. Biarlah Tuhan pakai dia. Kalau Tuhan izinkan, biar pada waktunya, biar Tuhan yang pakai hidup saya sendiri. Ngerti saudara? Jangan paksa dengan kedaginganmu. Cepat-cepat dipakai Tuhan. Tua jurusan saya ini seorang profesor. Dia doktornya ambil dari Malaysia, orang Bugis, tapi baik dengan saya, luar biasa. Waktu saya semester 5, hampir semua teori saya sudah hampir selesai. Saya mikir begini, bagaimana supaya cepat lulus? Nah ini gini, daripada saya ini sekolah hanya seminggu 2 kali, 3 kali karena teori tinggal sedikit. Saya mau minta mengajukan supaya buat skripsi sekarang. Saya maju ke dia. Saya bilang, Pak, saya mau buat skripsi sekarang. Tentang apa? Oh saya awur, ini gitu. Bisa kamu, bisa. Coba dibuka data saya. Loh, kamu baru semester 5. Iya nggak apa-apa. Ini kan belum semua teori selesai. Tinggal sedikit nganggur. Saya bilang. Saya pikir saya bisa ngarang. Jadi saya ngarang aja daripada susah-susah. Lalu kemudian dia bilang, nggak bisa. Kamu harus ikut dulu seminar saya selama 2 semester, setahun. Nanti baru kamu bisa saya izinkan buat skripsi. Saya mencoba dengan halus menekan dia, tidak bisa. Ini mahasiswa, ini profesor nggak berani saudara. Akhirnya keluar dengan kecewa sekali. Semester berikutnya saya ikut seminar dia. Dan selama setahun saya ikut pelajaran dia. Ketika akhirnya saya buat skripsi, saya baru tahu kenapa dia tidak mengizinkan saya buat skripsi. Dilompat-lompati semaunya nggak bisa. Ya Pak, saya berkata gitu. Sadarnya terakhir saudara. Ketika kita membayangkan akan mikir, aku mampu. Oh ya, saya ngarang bisa. Skripsi gampang. Nyontek sedikit jadi, kan gitu kan? Pokoknya ujian, cepat selesai, segera melayani Tuhan. Dia bilang tidak. Ikuti aturannya, ikuti pola mainnya, ikuti peraturan P dan K, baru kamu bisa belajar dengan baik. Dengar,
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Persoalannya, engkau di atas gunung atau keprosok di parit, saudara. Kalau kita di parit, pasti tersembunyi. Tapi kalau engkau di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dengar, sekalipun tidak mau, kalau betul kemuliaan Tuhan kuat dalam hidupmu dan pengurapan Allah kuat dalam hidupmu, Allah punya kepentingan lebih besar daripada saudara untuk tetap memakai engkau di atas muka bumi. Sekalipun kau berkata tidak Tuhan, tapi kalau betul terangmu kuat, dia berkata aku tetap mau pakai engkau. Sekalipun kau menolak, saudara, apalagi kalau engkau mau. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Quality di sini akan menentukan sampai seberapa tinggi Allah angkat kehidupan kita. Kalau kita bisa belajar prinsip ini, perkara rohani tidak bisa dihargai oleh manusia yang kedagingan, tidak bisa juga dihargai oleh manusia yang alamiah. Hanya yang spiritual yang mampu memahami dan mampu menghargai dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Dia